dividen, tapi harus ditahan berapa persen supaya perusahaan itu bisa berkembang dan cukup bagi perusahaan untuk mengganti asetnya yang sudah aus. Nah, itu manajemen keuangan jangka panjang. Jika ada duit dari hasil laba atau apapun yang cukup berlebih, berapa yang harus tepat-tepat diamankan, diinvestasikan. Bahkan per perusahaan pun tidak harus berinvestasi hanya pada usahanya. Bisa juga berinvestasi di saham-saham perusahaan lain. Ya, itu sebagai salah satu bentuk diversifikasi investasi supaya jika terjadi risiko, kita tetap masih punya penghasilan yang lain. Ya. Nah, jadi ini saya baru menjelaskan tentang manajemen keuangan sendiri dibagi dua, ya. Institusi apapun itu, bahkan yang terkecil keluarga dan institusi perusahaan. Nah, lalu dapat dibagi menjadi dua lagi masing-masing. Jangka pendek untuk kegiatan keseharian dan jangka panjang untuk kegiatan investasi. Kenapa yang namanya manajemen itu dibagi menjadi dua perencanaannya, jangka pendek dan jangka panjang? Karena jangka pendek itu memang untuk kegiatan operasional atau kehidupan sehari-hari. Jangka panjang itu perlu kita cadangkan, ya, untuk menghadapi masa darurat. Nah, ini yang baru kita rasakan sekarang ini. Dan berapa persen harus kalau keluarga tidak hanya dana darurat saja, tapi dana investasi dan proteksi. Bahkan di perusahaan pun juga demikian. Ya, harus ada dana untuk kegiatan operasional sehari-hari, lalu pembagian keuntungan kepada para pemegang saham, lalu ada investasi atau keuntungan yang ditanam lagi di perusahaan dan harus diinvestasikan untuk pengembangan serta keberlangsungan hidup usaha. Oke, nah sekarang kita masuk next slide yang berikutnya tentang pandemi COVID-19. Kita tidak pernah menyangka, ya, di mana-mana SARS, ya, lalu ada apa, flu, ya, bentuk-bentuk flu yang lain-lain yang selama ini itu bertebaran di luar negeri, ya, dari flu burung lah sampai flu apapun itu kita tenang-tenang saja. Tapi betapa kagetnya kita jika hari ini berdasarkan beberapa data, ya, yang cukup simpang siur, tapi ada satu data yang biasanya keakuratannya benar, ya, di salah satu situs Twitter mengatakan bahwa Surabaya ini luar biasa, ya, sudah 30% penduduknya terpapar COVID. Artinya dari 10 orang yang dites, maka harusnya ada 3 orang yang terkena atau terdampak COVID. Nah, itu sebenarnya sangat mengerikan dan menakutkan. Nah, kalau kita lihat saya pribadi, pekerjaan saya adalah dosen juga, mengajar online sejak bulan Maret. Ya, jadi apa? Cukup tragis saya ngomong sama laptop. Saya kelihatan ada apa? Kotak-kotak kecil, gambarnya para partisipan, merasa awal-awalnya merasa canggung aja, seperti orang gila, ya, ngomong-ngomong sendiri, ya, tembok kayak gini di ruangan. Nah, tapi itulah 3 bulan kita bisa beradaptasi, ya, dan sudah mengalami yang namanya PSBB. Ini, ya, fakta di balik pandemi COVID-19. Kalau PSBB tentu saja orang usaha tidak bisa, ya. Yang paling kasihan itu yang usaha-usaha berhubungan dengan kontak fisik, seperti salon, spa, ya, ibu-ibu yang biasanya suka apa, manikur, pedikur. Nah, bagaimana dengan fitnessan? Nah, itu juga apa? Sekarang oke dibuka, ya. Cuma sebenarnya kenapa kok dibuka? Seperti makan buah simalakama, karena ada penurunan daya beli yang luar biasa. Dan jika diteruskan sampai hari ini PSBB, maka akan lebih banyak lagi orang yang menganggur, kejahatan, dan perekonomian kota, bahkan negara. Jika Surabaya ini menyumbang juga pendapatan negara yang cukup besar, ya, dari aktivitas ekonominya, bisa ada penurunan yang sangat drastis. Akibatnya apa? Satu fakta lain, online bisnis semakin menjamur.
kita berada di industri 4.0 yang mungkin dengan adanya pandemi COVID-19 memaksa dunia ya, kita lebih cepat bergerak menuju ke industri 5.0 bahkan. Ya, very hyper internet, dan yang tadinya ya, cuma UMKM lah atau mungkin pedagang kaki lima dan lain sebagainya harus menggiatkan kegiatan bisnis online-nya. Mengapa? Kalau enggak gitu, pilihannya tinggal mau hidup apa mati. Ya. Fakta lain, industri kesehatan atau yang berhubungan dengan kesehatan, dari obat sampai vitamin, sampai hand sanitizer, sabun, ya dulu sempat menggila sampai tinggi-tingginya karena ada ledakan permintaan dan suplainya begitu menipis, mulai dari masker sampai sekarang maskernya menjadi masker fashion, ya banyak. Jadi ada banyak sampai APD banyak ya. Jadi ada perusahaan sepatu kalau nggak mau tutup ya kamu sekarang buat sepatu boot. Perusahaan garment kalau nggak mau tutup, kenapa kamu nggak buat APD aja yang sekarang lagi jarang juga ya toh. Karena terpapar COVID di Surabaya ini luar biasa, jadi harus membutuhkan itu sangat banyak. Kenapa enggak kita fleksibel? Ya, kalau perusahaan yang biasanya desain interior atau mungkin berhubungan sama kontraktor, kenapa kok enggak buat bilik desinfektan? Nah, seperti itu. Tapi ada banyak juga industri yang mati. Kalau enggak mau mati, ya silakan berubah. Ya, cepat antisipasi. Ya. Nah, lalu ada perusahaan finance ya dan pemerintah yang minus. Kenapa minus? Karena emang diharuskan membantu. Gimana sopir Grab yang hidupnya membayar cicilan mobil dari nge-Grab, tapi pada waktu PSBB zero. Apa yang terjadi? Ya, banyak pengangguran, pertumbuhan ekonomi minus, utang tidak terbayar. Nah, bagaimana memanajemen keuangan atas fakta-fakta seperti ini? Ya, next. Pada slide berikutnya. Nah, sebenarnya jika kita masuk pada institusi apapun, termasuk keluarga, yang perlu diantisipasi adalah jika kita punya debt atau utang, kita harus membuatnya menjadi zero level of debt. Gimana sudah kadung utang? Jangan berhutang lagi. Loh, nggak kerja ya PSBB. Cari terobosan baru. Ya. Perusahaan fashion buat masker, buat APD. Sepatu buat boot. Ya. Masih banyak dibutuhkan. Nah, lalu ada banyak juga bakat-bakat terpendam dari para istri pengusaha yang bermunculan. Ya. Jadi isinya WA saya semua jualan. Enggak apa-apa. Kita saling membeli, saling membantu. Ya, jangan menciptakan utang lagi. Itu tips pertamanya. Kenapa? Karena sebenarnya yang sudah berhutang, kita sekarang melakukan restrukturisasi. Entah itu rumah tangga atau usaha kecil, mulai dari sopir Grab sampai cicilan rumah dan lain sebagainya. Itu kita kan sekarang semua mereschedule utang. Jadi jangan menciptakan utang baru. Lalu yang kedua, yang sudah terlambat, tidak pernah mencadangkan dana cadangan, ya toh. Entah itu rumah tangga ataupun perusahaan secara jangka pendek harus punya tabungan cadangan, ya, alias duit itu nganggur di tabungan, bukan di deposito, ya, bukan di investasi di rumah, di saham, bukan, tapi di tabungan 3-6 kali. Artinya apa? Bila terjadi keadaan darurat, kita bisa membantu kita menyesuaikan diri sambil menata penyesuaian diri 3-6 bulan. Itu dirasa sudah cukup. Nah, kita bisa hidup pakai itu. Itu tips yang kedua. Dan yang ketiga, nah ini, ciptakan new strategi ya untuk mencapai misi-misi perusahaan, bahkan mungkin kita harus merevisi misi. Gimana caranya merevisi misi? Ya buat satu misi yang tadinya membuat misalnya perusahaan fashion
misi kami adalah menjadi perusahaan fashion termodis ternama, tapi mungkin harus diganti, ya. Sebenarnya bukan itu, menjadi perusahaan fashion yang bisa memenuhi kebutuhan kita semua di segala situasi. Nah, misalnya seperti itu. Sehingga nanti kita bisa strategi dan taktik kita itu bisa sejalan sama misinya. Ya, jadi kita bisa membuat plan yang seperti itu. Lalu yang ketiga, yang keempat, ya, utamakan adanya cash flow yang masuk. Jangan berhutang dan jangan ngutangi orang. Ya, jadi memang di zaman seperti ini itu lebih baik itu kita menciptakan cash flow masuk lebih cepat. Ibu-ibu rumah tangga jual aja kulineran itu, ya, paling mudah, pasti ada cash flow masuk. Dan supaya tidak ada uang, pakai open PO, sudah bagus itu. Jadi nalurinya jalan, naluri bisnisnya. Nah, begitu juga dengan suatu institusi, ya toh, nggak usah menciptakan molok-molok penjualan, menaikkan omset. Yang penting adalah omset meningkat dengan cara lebih baik, cut profit, tapi cash dan cepat berputar. Secara persentase mungkin lebih, persen keuntungan atau profit margin lebih turun, it's okay, tapi secara rupiah bisa sama atau bahkan meningkat dengan perputaran yang lebih cepat. Karena apa? Karena kita untungnya kecil, lebih cepat laku, dapat cash, terus menciptakan penjualan lagi dan seterusnya. Ya, itu adalah tips yang keempat untuk perusahaan. Lalu bagi keluarga, ya, setidaknya memang seharusnya sebuah keluarga itu mempunyai 4 kaki, ya, dalam memanage keuangan. 1, kaki pertama adalah untuk kehidupan operasional sehari-hari. 2, kaki yang kedua itu cadangan atau dana cadangan dalam tabungan yang 3 sampai 6 kali atas kebutuhan bulanan. Lalu kaki yang ketiga adalah proteksi. Proteksi itu apa? Asuransi. Ya, harus punya asuransi jiwa dan kesehatan. Itu akan sangat terasa saat seperti ini. Kalau dulu orang Indonesia bilang asuransi buang duit, asuransi bujuki orang, gitu. Enggak. Asuransi itu membagi risiko. Bahkan perusahaan mengasuransikan asetnya enggak. Iya. Dari kebakaran, pencurian, marin kargo, ya. Jadi apa? Kalau kita berdagang, ekspor atau impor barang, kita pasti akan mengasuransikan barang dalam perjalanan itu. Nah, apalagi kemampuan ekonomis yang diciptakan oleh seseorang, ya, kepala keluarga atau siapapun itu harus diasuransikan supaya jika terpapar tidak menguras habis dana. Dan yang kedua, apabila sampai risiko yang paling jelek itu terjadi, pencipta kemampuan ekonomis keluarga ini meninggal, kita bisa hidup dari uang pertanggungannya untuk sekian lama sambil menata. Ya, dari itu uang pertanggungannya keluar, didepositokan, dari bunga deposito itu bisa hidup keluarganya sambil keluarganya menata. Penyesuaian, ya, ke depan mau bagaimana. Karena risiko itu tiba-tiba terjadi, itu akan membuat perusahaan, keluarga, bahkan mungkin perusahaan, ya, kalau nggak ditata dengan persentase tertentu, itu menjadi kalang kabut apabila terjadi kerugian atau kejadian-kejadian yang merugikan secara mendadak. Nah, lalu bagaimana dengan risiko dulu utang? Pemerintah membantu enggak? Membantu, ya. Contoh, saya tidak sebut merek, bank tertentu sudah menyediakan fasilitas reschedule utang, ya, dengan mencantumkan foto selfie terhadap perjanjian kredit, KTP dan barang yang dikredit, ya toh. Lalu juga memberi surat keterangan bahwa memang dia tidak berpenghasilan atau mungkin menurun sekali sehingga tidak bisa melakukan cicilan. Lalu secara perpajakan, ya, pemerintah juga sangat membantu UMKM dengan meniadakan pajaknya, cukup lapor saja untuk laporan omset, ya, dan juga diskon 30%, ya, secara cash flow itu lumayan, paling enggak bisa membantu cash flow untuk tidak mengeluarkan biaya untuk membayar pajak.
Contoh di Surabaya sendiri sangat terbantu ya, PBB pun boleh dilakukan pembayaran dengan cicilan. Saya rasa itu win-win solution yang baik. Jadi kita sebagai warga negara bisa tetap menjaga kota, dan kota memang juga lagi memerlukan dana banyak dengan adanya pandemi COVID, tapi kita pun juga nggak terlalu berat. Ya, boleh didetail. Nah, itu merupakan tips-tips ya, atau reschedule dari manajemen keuangan di masa pandemi ini ya. Jadi reschedule utang, jangan ngutangi, jangan berhutang, boost your cash flow ya toh, boost your cash flow. Jadi kayak poster gitu ya, apapun caranya, untung sedikit yang penting cepat muter ya, kayak gitu. Dan kolaborasi ya, kolaborasi itu sudah mungkin kompetitif boleh, cuma tetap usahakan kolaborasi, saling membantu sehingga bisa ada win-win solution, semua rata, tidak ada yang tidak bisa hidup gitu loh. Jadi semua bisa hidup ya. Kurang lebih seperti itu. Ya, lanjut. Next. Nah, ini adalah strateginya ya. Strategi ini bisa dengan taktik ya. Jadi kalau saving more than 30%, protection 20% or less, investment 20%. Ini mungkin dalam keadaan normal. Ya, cuma dalam keadaan pandemi COVID seperti ini, mungkin yang namanya investment, protection, ya, atau saving more itu persennya dikurangi. Ya, mungkin menjadi 10, sisanya lebih untuk hidup. Bahkan savingnya pun mungkin sudah tergerogoti. Ya, karena ini masa pandemi. Nah, bayangkan kalau sebuah keluarga, atau mungkin tidak usah keluarga, tidak usah institusi, diri kita sendiri aja. Ya, ya ini partisipan mungkin ada banyak mahasiswa, ya, ada uang jajan dan lain sebagainya. Kita tuh harus mulai dari institusi yang terkecil, itu diri kita sendiri. Kalau kita tidak punya dan tidak membiasakan saving, apa jadinya saat ini? Itu sangat amat kelabakan. Ya. Mereka yang tidak terlalu kelabakan mungkin sudah menerapkan 4 kaki setidaknya. Ya. Dalam dirinya sendiri, dalam rumah tangga, bahkan dalam perusahaan. Ya. Memang harus ada untuk kepentingan konsumsi. Cuma sisihkan dana darurat. Belilah proteksi, ya, bahkan di perusahaan untuk semua asetnya. Bahkan direkturnya yang mikir, ya, kalau ditinggal. Kadang-kadang kan gini, direktur, direksi, manajer itu perlu diasuransikan. Karena apa? Karena perusahaan itu identik dengan mereka-mereka. Tidak ada mereka, tidak bisa jalan. Nah, perusahaan harus mengasuransikan itu. Ya, lalu investment, jangan lupa. Nah, sekarang investment di masa pandemi COVID-19 ini semua turun. Ya, mulai dari saham atau apapun, gimana ngatasinya? Kita switching ya ke yang lebih baik, misalnya kalau tadinya saham lebih ke pendapatan tetap. Nah, atau mungkin kalau sudah turunnya terlalu dalam, bisa di switching sebagian ya, atau didiamkan. Karena memang sifat investasi itu bermain dengan term. Hasil atau return pasti more than 1 year. Itu investasi. Jadi ya sabar aja. Nah, proteksi, maksimalkan proteksi. Ya, yang belum punya proteksi dan belum terkena risiko, lebih baik dananya disisihkan sedikit-sedikit demi proteksi. Ingat, BPJS dan pemerintah itu mengawal serta menunjang untuk pengobatan COVID. Tetapi jika sudah penuh atas rumah sakit yang dirujuk, pasti kita harus ke rumah sakit swasta. Dan bayangkan apabila kita tidak punya asuransi. Jadi itu sangat mengerikan. Ya. Nah, saving ya. Pada saat PSBB, savingnya akan menjadi sangat terasa. Jadi tidak apa-apa, walaupun sekarang berat, tetap biasakan saja. Jika yang punya duit, mungkin di tengah turunnya investasi, yang punya duit banyak, ya mungkin harus investasi lah, supaya untung. Karena habis turun banyak, masa pandemik ini saya percaya akan berlalu. Ya. Paling tidak ada new normal, orang mulai mencari jalannya. Nah, pasti nanti juga akan kembali bangkit. Ya, next. Baik,
Mohon maaf Ibu Josephine, karena keterbatasan waktu dan keterbatasan kapasitas kami, jadi untuk Zoom ini kita akan lanjut lagi di sesi kedua ya Bu. Oke, langsung dengan tanya jawab saja. Oh, langsung dengan tanya jawab saja? Ya. Oke, baik. Nanti akan kami kirim linknya di sesi kedua ya Bu. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Josephine, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Buat teman-teman semuanya bisa leave dulu, nanti habis ini join di link baru. Makasih. Ada di grup, link barunya ada di sekolah online. Nah, jadi gitu ya, kuotanya dari sana. Cuma saya kasih 1 kali, tapi dia bisa-bisanya. Maksudnya memanajemen dirinya seperti itu. Nah, dia bete. Ini saya belajar dari dia. Anak saya masih SMA, belum kuliah. Ya. Dia bete. Kok gabut sekali ya di rumah. Bahkan saya ngajar mulai Maret. Dia 2 minggu sebelum saya ngajar mulai Maret di rumah, 2 minggu itu dia sudah diliburkan sama sekolah sampai hari ini. Jadi saya bisa membayangkan betapa gabutnya dia, ya toh. Dan dia anak yang aktif, ya. Dia tuh dulu senang ngelesi, terus apapun lah ya. Nah, apa sekarang kegiatannya dia? Dia jadi reseller dan jualan online. Pesaingnya banyak, iya. Tapi kenapa enggak coba meng-create sesuatu yang khas, yang dari punya kita sendiri. Dia jadi reseller, iya. Tapi dia juga lagi getol bikin minuman Munir. Itu dia sendiri yang buat. Ya. Nah, itu kan berarti yang dijual bukan hanya sekedar banting-bantingan harga, tapi kadang-kadang kita juga menjual servis loh. Barang yang dijual saya sama mungkin dijual yoga mungkin sama, tapi servis yang diberikan berbeda. Apa? Servisnya kecil-kecil aja kok. Kalau saya misalnya, ini cuma misal ya toh, begitu ada orang order sudah TT, saya selalu memantau dan menanyakan, barangnya sudah sampai, diterima, baik enggak ya keadaannya. Bayangkan kalau misalnya menghadapi seorang penjual yang istilahnya ini ya bukti pengirimannya, terus kita sudah nggak pernah mengkontak lagi, ngerti ya? Hubungan ini loh. Kita online itu menjadi lebih sulit melakukan pendekatan manusiawi. Nah, jadi caranya gimana? Ya kita harus melakukan pendekatan manusiawi secara online. Berikan servis. Nah, lalu saya belajar dari anak saya. Apa yang dia lakukan? Jualan sudah. Dia ngelesi sekarang nggak bisa. Apa akalnya dia? Dia ngelesi pakai Zoom. Ngelesi apa? Ngelesi anak SD. Ya, pakai Zoom. Diajak main-main tapi lewat Zoom. Dapat nggak sesuatu? Dapat. Ya, terus apa lagi? Dia menciptakan cash flow. Ngarang buku. Kok ya ada penerbit yang mau menerbitkan bukunya. Jadi banyak cara yang bisa dilakukan untuk menciptakan cash flow. Dan ibu-ibu itu sekarang semua jualan online. Ya, istrinya pengusaha. Jadi ada yang jualan roti, kue bolu lah, apalah. Jadi isinya WA saya, pangting nawari. Akhirnya saya juga kepengen ya toh, ya saya nawari aja apa yang saya bisa. Nah, gitu ya. Jadi itulah kurang lebih. Pasti ada jalan.
Baik, baik, baik. Terima kasih Bu Josephine untuk jawabannya yang luar biasa. Ini ngomong-ngomong anaknya luar biasa sekali loh Bu. Sampai mengarang buku. Jualan kunir. Jarang-jarang loh kadang kita yang masih muda ini kadang apaan kunir asem gengsi dong gitu loh. Ya Nah, ini itu. ya bisa diapresiasi Bu. Ini Cukupan ada sih. pertanyaan Wow. kayaknya, Yoga. Iya. Iya, Dari baik. Yana Anggita. Saya bacakan ya. Mohon izin bertanya. Saya Yana dari Pasuruan. Izin bertanya. Ketika orang memiliki hutang, kebanyakan mereka akan kembali berhutang dengan alasan untuk mencicil hutang yang sebelumnya. Lalu bagaimana cara manajemen biar tidak kembali berhutang? Kemudian pertanyaan lagi, bagaimana supaya tidak gampang tergiur dengan utang kredit card? Terima kasih. Nah, ini Ya, monggo Ibu, jadi silakan. saya jawab langsung ya Yoga ya. Nggih, monggo silakan Ibu. Oke. Ketika orang memiliki hutang, dia akan kembali berhutang. Kan saya sudah memberi tips tadi. Di zaman pandemi COVID-19, bayar utang itu tidak bisa. Ini orang yang maksudnya tidak biasa berhutang atau mungkin pendapatannya cukup banyak dan bisa mencicil hutang. Tapi karena terjadi pandemi ini, terjadi penurunan perekonomiannya sehingga dia tidak bisa membayar hutang. Gimana caranya supaya tidak kembali berhutang? Reschedule utang itu. Kartu kredit itu bisa kok di reschedule. Ya, jadi apa? Kita membuat ini ya, nanya nih ke bagian customer service, bahkan ada banyak jasa ya yang bisa membantu. Cuma hati-hati, jangan gunakan jasa itu kalau membuat kita terjerumus lebih dalam. Lebih baik kita pakai cara yang apa ya, yang istilahnya pakai cara yang jujur ya toh, untuk bertanya begitu, bertanya kepada institusi kartu kredit itu. Gimana kalau saya mau melakukan reschedule? Saya akan membayar komitmen cicil, tapi tolong bunganya jangan bunga berbunga. Nah, dengan di situ berarti kita mengalami sedikit keringanan untuk menyelesaikan hutang itu, dan jangan menciptakan hutang baru, nanti tidak selesai-selesai. Nah, yang harus digenjot adalah cash flow pemasukan kita. Nah, itu membutuhkan kreativitas pekerjaan. Bagaimana caranya supaya tidak gampang tergiur dengan utang atau kredit card? Tahukah saudara-saudara semua, teman-teman semua, kredit card atau utang itu sebenarnya apa sih? Kita pinjam, menarik lebih dulu apa yang menjadi hak kita. Jika kita punya hak penghasilan, gaji, atau apapun, kita punya hak itu. Tapi belum sampai waktunya, sedangkan kita sudah ingin, maka kita melakukan utang, kredit card, pinjam dulu, alias menarik penghasilan kita di masa datang itu ke sekarang, untuk kita belikan macam-macam. Nah, yang gawat adalah apabila kita menariknya itu lebih dari kemampuan kita. Nah, itu kan yang sering nggak dipikir. Jadi, gimana caranya tidak tergiur, dimasukkan di otak bawah sadarnya bahwa berapa penghasilanku, dan mungkin ada baiknya. Nah, ini ilmu akuntansinya dicatat ya. Akuntansi itu kegiatan catat mencatat. Catat akan pendapatan masa depanmu yang kamu bakal terima itu berapa, sehingga kita tuh tahu dengan mencatat, aku tuh hanya boleh keluar atau belanja sekian, tidak lebih dari itu. Itu akan menghindari kita dari berhutang. Dan gayakan hidup sederhana, serta biasakan memiliki kaki empat. Apa dulu yang harus dilakukan apabila kita menerima penghasilan? 1. Nabung dan menyisihkan untuk investasi dan proteksi. Sisanya baru untuk konsumsi. Bukan konsumsi sisanya ditabung. Bukan. Ya, jadi manajemen keuangan yang benar itu sisihkan dulu tabungan, investasi, dan lain sebagainya, baru sisanya untuk konsumsi. Konsumsi mengikuti. Ya, semoga spirit ini bisa mendarah daging, kayak gitu. Baik, terima kasih Bu untuk jawabannya yang sangat luar biasa.
yang memang jarang sekali terpikir oleh kita bahwa menabung dulu baru konsumsi. Biasanya konsumsi dulu, sisanya nabung. Nah, berbalik. Iya. Baik teman-teman, jika ada yang mau bertanya lagi, silahkan teman-teman bisa cantumkan di chat, ataupun teman-teman bisa unmute mikrofonnya, lalu menyebutkan nama dan nama kota asal. Ya, saya juga mau minta maaf Ibu Josephine karena tadi lupa membacakan riwayat pendidikannya dari Ibu Josephine. Oh, ya, tak apa-apa. Iya. Problem. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Jadi sekedar informasi aja teman-teman, Ibu Josephine ini S1-nya di Universitas Surabaya, juga menempuh pendidikan S2-nya, magisternya juga di Universitas Surabaya. Betul begitu ya, Ibu Josephine? Ya, baik. Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi kepada Ibu Josephine dalam sesi hari ini, akan saya tutup gitu. Jadi kalau yang mau memang bertanya, jadi silahkan karena kita juga keterbatasan waktu teman-teman karena Zoom-nya tidak berlisensi. Sepertinya sudah tidak ada yang tanya lagi, Bu. Oke. Iya. Bisa saya tutup gitu, Ibu Josephine? Ya, terima kasih. Iya, terima kasih untuk Ibu Josephine atas materi yang telah disampaikan. Dan terima kasih juga buat teman-teman semua yang sudah bergabung. Kiranya materi ini bermanfaat bagi kita semua. Ya, baik, karena keterbatasan waktu, seminar hari ini akan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. God bless you semuanya. Tetap sehat, tetap kuat, dan stay at home. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sekolah online. Nah, jadi gitu ya, Bu? kuotanya dari sana. Cuma saya kasih satu kali, tapi dia bisa-bisanya. Maksudnya memanajemen dirinya seperti itu. Nah, dia bete. Ini saya belajar dari dia. Anak saya masih SMA, belum kuliah. Ya. Dia bete. Kok gabut sekali ya di rumah. Bahkan saya ngajar mulai Maret. Dia 2 minggu sebelum saya ngajar mulai Maret di rumah, 2 minggu itu dia sudah diliburkan sama sekolah sampai hari ini. Jadi saya bisa bayangkan betapa gabutnya dia, ya toh. Dan dia anak yang aktif, ya. Dia tuh dulu senang ngelesi, terus apapun lah ya. Nah, apa sekarang kegiatannya dia? Dia jadi reseller dan jualan online. Pesaingnya banyak, iya. Tapi kenapa enggak coba meng-create sesuatu yang khas, yang dari punya kita sendiri. Dia jadi reseller, iya. Tapi dia juga lagi getol bikin minuman kunir. Itu dia sendiri yang buat. Ya. Nah, itu kan berarti yang dijual bukan hanya sekedar banting-bantingan harga, tapi kadang-kadang kita juga menjual servis loh. Barang yang dijual saya sama mungkin dijual yoga mungkin sama, tapi servis yang diberikan berbeda. Apa? Servisnya kecil-kecil aja kok. Kalau saya misalnya, ini cuma misal ya toh, begitu ada orang order sudah PP, saya selalu memantau dan menanyakan, barangnya sudah sampai, diterima, baik enggak ya keadaannya? Bayangkan kalau misalnya menghadapi seorang penjual yang istilahnya, ini ya bukti pengirimannya, terus kita sudah enggak pernah mengkontak lagi, ngerti ya? Hubungan ini loh. Kita online itu menjadi lebih sulit melakukan pendekatan manusiawi. Nah, jadi caranya gimana? Ya kita harus melakukan pendekatan manusiawi secara online. Berikan servis. Nah, lalu saya belajar dari anak saya.
Apa yang dia lakukan? Jualan sudah. Dia ngelesi sekarang nggak bisa. Apa akalnya dia? Dia ngelesi pakai Zoom. Ngelesi apa? Ngelesi anak SD. Ya, pakai Zoom. Diajak main-main tapi lewat Zoom. Dapat nggak sesuatu? Dapat. Ya, terus apa lagi? Dia menciptakan cash flow. Ngarang buku. Kok ya ada penerbit yang mau menerbitkan bukunya. Nah, jadi apa? Banyak cara yang bisa dilakukan untuk menciptakan cash flow. Dan ibu-ibu itu sekarang semua jualan online. Ya, istrinya pengusaha. Jadi ada yang jualan roti, kue bolu lah, apalah. Jadi isinya WA saya, pangting nawari. Akhirnya saya juga kepengen ya toh ya saya nawari aja apa yang saya bisa. Nah, itu ya. Jadi apa? Itulah kurang lebih. Pasti ada jalan. Baik. Terima kasih Bu Josephine untuk jawabannya yang luar biasa. Ini ngomong-ngomong anaknya luar biasa sekali loh Bu. Sampai mengarang buku. Jualan kunir. Jarang-jarang loh kadang kita yang masih muda ini kadang apaan kunir asem gengsi dong gitu loh. Ya nah, ini itu. Ya bisa diapresiasi Bu. Cukup. Ini cukup ada pertanyaan kayaknya, Yoga. Iya. Dari Yana Anggita. Saya bacakan ya. Mohon izin bertanya, saya Yana dari Pasuruan, izin bertanya. Ketika orang memiliki hutang, kebanyakan mereka akan kembali berhutang dengan alasan untuk mencicil hutang yang sebelumnya. Lalu bagaimana cara manajemen biar tidak kembali berhutang? Kemudian pertanyaan lagi, bagaimana supaya tidak gampang tergiur dengan utang kredit card? Terima kasih. Nah, ini ya, monggo Ibu, jadi silahkan. saya jawab langsung ya Yoga ya. Nggih, monggo silahkan Ibu. Oke. Ketika orang memiliki hutang, dia akan kembali berhutang. Kan saya sudah memberi tips tadi. Di zaman pandemi COVID-19, bayar utang itu tidak bisa. Ini orang yang maksudnya tidak biasa berhutang atau mungkin pendapatannya cukup banyak dan bisa mencicil hutang. Tapi karena terjadi pandemi ini, terjadi penurunan perekonomiannya sehingga dia tidak bisa membayar hutang. Gimana caranya supaya tidak kembali berhutang? Reschedule hutang itu. Kartu kredit itu bisa kok di reschedule. Ya, jadi apa? Kita membuat ini ya, nanya nih ke bagian customer service. Bahkan ada banyak jasa ya yang bisa membantu. Cuma hati-hati, jangan gunakan jasa itu kalau membuat kita terjerumus lebih dalam. Lebih baik kita pakai cara yang apa ya, yang istilahnya pakai cara yang jujur ya toh, untuk bertanya begitu, bertanya kepada institusi kartu kredit itu. Gimana kalau saya mau melakukan reschedule? Saya akan membayar komitmen cicil, tapi tolong bunganya jangan bunga berbunga. Nah, dengan di situ berarti kita mengalami sedikit keringanan untuk menyelesaikan hutang itu, dan jangan menciptakan hutang baru, nanti tidak selesai. Nah, yang harus digenjot adalah cash flow pemasukan kita. Nah, itu membutuhkan kreativitas pekerjaan. Bagaimana caranya supaya tidak gampang tergiur dengan utang atau kredit card? Tahukah saudara-saudara semua, teman-teman semua, kredit card atau utang itu sebenarnya apa sih? Kita pinjam, menarik lebih dulu apa yang menjadi hak kita. Jika kita punya hak penghasilan, gaji, atau apapun, kita punya hak itu. Tapi belum sampai waktunya, sedangkan kita sudah ingin, maka kita melakukan utang, kredit card, pinjam dulu, alias menarik penghasilan kita di masa datang itu ke sekarang, untuk kita belikan macam-macam. Nah, yang gawat adalah apabila kita menariknya itu lebih dari kemampuan kita. Nah, itu kan yang sering nggak dipikir. Jadi, gimana caranya tidak tergiur, dimasukkan di otak bawah sadarnya bahwa berapa penghasilanku, dan mungkin ada baiknya. Nah, ini ilmu akuntansinya dicatat ya. Akuntansi itu kegiatan catat mencatat. Catat akan pendapatan masa depanmu yang kamu bakal terima itu berapa, sehingga kita tuh tahu dengan mencatat
aku tuh hanya boleh keluar atau belanja sekian. Nggak lebih dari itu. Itu akan menghindari kita dari berhutang. Dan gayakan hidup sederhana, serta biasakan memiliki kaki 4. Apa dulu yang harus dilakukan apabila kita menerima penghasilan? 1. Nabung dan menyisihkan untuk investasi dan proteksi. Sisanya baru untuk konsumsi. Bukan konsumsi, sisanya ditabung. Bukan. Ya, jadi manajemen keuangan yang benar itu sisihkan dulu tabungan, investasi, dan lain sebagainya, baru sisanya untuk konsumsi. Konsumsi mengikuti. Ya, semoga spirit ini bisa mendarah daging, kayak gitu. Baik, terima kasih Bu untuk jawabannya yang sangat luar biasa, yang memang jarang sekali terpikir oleh kita bahwa menabung dulu baru konsumsi. Biasanya konsumsi dulu, sisanya nabung. Nah, berbalik. Iya. Baik teman-teman, jika ada yang mau bertanya lagi, silahkan teman-teman bisa cantumkan di chat, ataupun teman-teman bisa unmute mikrofonnya, lalu menyebutkan nama dan nama kota asal. Ya, saya juga mau minta maaf Ibu Josephine karena tadi lupa membacakan riwayat pendidikannya dari Ibu Josephine. Oh, ya, nggak apa-apa. Iya. Problem. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Jadi sekedar informasi aja teman-teman, Ibu Josephine ini S1-nya di Universitas Surabaya, juga menempuh pendidikan S2-nya, magisternya juga di Universitas Surabaya. Betul begitu ya, Ibu Josephine? Ya, baik. Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi kepada Ibu Josephine dalam sesi hari ini, akan saya tutup, gitu. Jadi kalau yang mau memang bertanya, jadi silahkan, karena kita juga keterbatasan waktu teman-teman, karena Zoom-nya tidak berlisensi. Sepertinya sudah tidak ada yang tanya lagi, Bu. Oke. Iya. Bisa saya tutup, Ibu Josephine? Ya, terima kasih. Iya, terima kasih untuk Ibu Josephine atas materi yang telah disampaikan. Dan terima kasih juga buat teman-teman semua yang sudah bergabung. Kiranya materi ini bermanfaat bagi kita semua. Ya, baik, karena keterbatasan waktu, seminar hari ini akan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. God bless you semuanya. Tetap sehat, tetap kuat, dan stay at home. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu.